Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi collab bareng lagi. Ini edisi spesial bareng Mas Ocu. Oh, Mas Ocu dari founder dari Hardcore Station ya. Salam kenal, Mas. Halo, salam kenal Mas. Thank you banget nih for having me in this podcast. Ya, gimana nih Mas kabarnya Mas? Setelah kemarin itu kita ketemu di acaranya di NFT. Iya, itulah guys. Kita sempat ketemu juga ya Mas di IDNFT di Taman Anggrek waktu itu. Jadi ya banyak yang pengen Mas juga pengen share kan di sini. Jadi sebelum masuk ke inti, tak kenal maka kata sayang dulu ya Mas. Gimana Mas masuk mungkin kripto pertama kali atau NFT pertama kali, terus gimana Mas bangun Hardcore Station ini? Oke. Pertama kali waktu itu saya tahu soal NFT itu pertama kali banget itu dari teman saya. Kalau Mas pernah tahu dengar nama, dia salah satu anggota dari Monday Art Club, namanya Indro namanya. Dia tuh waktu itu sharing-sharing di Instastory-nya. Terus saya nanya kan, pertamanya saya udah tahu soal NFT, tapi berhubung saya waktu itu nggak ada duit untuk main di blockchain Ethereum, jadi Ya. saya kan, ntar dulu deh NFT. Tapi dia waktu itu nge-sharingnya uh, jualan NFT dan creating NFT di blockchain Tezos gitu. Pada saat itu, dan saya nanya-nanya ke dia, dan dia ngejelasin ke saya dari A sampai Z-nya untuk uh, minting, listing, top up kayak apa kayak segala macam dia yang ceritain ke saya dan dia jelasin ke saya. Itu awal dari saya main NFT itu. Oke, jadi saya jualan token berbentuk fotografi di Tezos Blockchain, khususnya waktu itu pada saat itu masih eh, apa sih namanya marketplace-nya aku oh ini namanya Hikatnang waktu itu namanya. Waktu itu Hikatnang dot apa ya waktu itu pokoknya Hikatnang nama marketplace-nya. Terus saya masih sampai sekarang saya masih di Tezos Blockchain karena memang menurut saya paling bisa dibilang salah satu blockchain yang paling decentralized ya dan sangat-sangat community driven banget kalau Tezos itu. Hmm. Uh, Kalau untuk masalah hardcore shilling atau hardcore station ini, saya pertamanya tuh bikin itu obrolan iseng mas sebenarnya sama si Adin waktu itu pas kita lagi bikin bukan Adin lagi bikin space, saya join space-nya Ya. dia. Terus kita ngobrol-ngobrol karena saya orangnya karakternya emang suka roasting atau suka kritik gitu ya atau Ya. review something gitu. Ya. Jadi waktu itu orang-orang tuh tahu gitu. Pas kita lagi ngobrol, kayak seru deh kalau kita misalnya bikin space yang isinya tuh shilling, tapi mereka harus presentasi dan kita kritik gitu. Dan Hmm. kita roasting, pertamanya mikirnya gitu. Ya. Terus obrolan itu tiba-tiba jadi serius, Mas. Ya. Ketika saya sama Adin ketemu lagi dan sempat ngobrolin gitu, jadinya kita nggak jadi mau roasting, jadinya kita kritik yang lah gitu, constructive criticism gitu. Jadi Ya. oke nih kita udah coba bikin, terusnya ini udah berjalan sekarang udah mencapai 20 episode gitu Ya. si space-nya itu sendiri kurang Hmm. lebih gitu. Ya jadi itu ya awal Mas bikin Hardcore Station sama awal Mas masuk NFT kayak gitu ya. Terus Mas Yes. ini sebelum Mas ini masuk sebelum Gozali atau setelah Gozali? Ya ini kan Oh, banyak yang sebelum Gozali sebelum Wave kan. Iya. sebelum mas sebelum Belum sebenarnya ya, ya. Jadi nggak FOMO sebelum lah, nggak sebelum terlalu FOMO lah. Jadi bisa nggak dibilang OG juga ya. Kalau di Indo kan sebelum Gozali itu dibilang OG lah. Soalnya Gozali itu bikin wave tersendiri lah, crypto amin. crypto wave kayak gitu. Nah, terus kalau Mas apa sebelum Gozali kayak gitu, aha momennya sendiri Mas yang Mas bilang bahwa crypto is here to stay, is not going anywhere. Maksudnya karena soalnya ada bubble juga kan sebelumnya kan. Jadi banyak orang yang skeptis kayak gitu. Aha momennya gimana Mas? Mas sampai full time di sini. Aha momennya tuh jadi kenapa saya mulai NFT ya, kenapa saya nih oke nih saya mau ngejalanin ini gitu ya secara full time karena sebenarnya to be very honest, aku tuh udah ngikutin crypto tuh dari tahun 2011 mas, 2011 2012 lah kurang lebih tahun-tahun segitu. Halo, kedengeran nggak? Ya, ya, benar. Terus? Oke, oke. Terus apa namanya pada saat itu tuh aku inget banget Bitcoin tuh masih harganya sekitar berapa ya, 30.000 rupiah gitu kalau nggak salah. Iya, masih murah lah. Cuman iya, jadi saya di situ masih ketawa-tawa aja gitu ngeliatin Bitcoin gitu kan, ini scam, this Iya, is a scam gitu kan. iya. Eh,
And then Bitcoin became like 1 juta, 100 something ribu, terus tiba-tiba jadi sejuta berapa, atau berapa 4 juta atau berapa juta rupiah gitu. Ya. Terus pada saat itu tuh tahun-tahun segitu aku ketemu teman papaku yang kerja di Singapura, and I asked him about cryptocurrency kan. Ya. Terusnya dia bilang tetap itu tuh bakal bubble, terusnya itu tuh semua scam kata dia gitu. Ya. Tapi aku kayak percaya nggak percaya kan. Tapi aku nggak, jadi aku nggak invest anything in Bitcoin. Dan sampai sekarang aku nyesel gitu. Ya. Tapi ketika aku ngelihat perkembangan cryptocurrency sampai detik ini gitu ya, I don't think blockchain is going anywhere. I mean, nggak akan hilang gitu untuk selamanya karena teknologi ini sangat-sangat aman, berguna ya. Ya. Khususnya untuk archiving anything that we purchase throughout the internet or any kind of pokoknya apapun transaksinya gitu ya, itu pasti kecatat gitu kan. Dan ini tuh sangat keren banget, dan aku pengen banget main NFT. Selain aku itu bisa menjadi medium aku berjualan karya, selain itu aku memang suka banget sama teknologi ini gitu, kurang lebih gitu sih. Dan aku rasa ini akan berkembang jauh lebih lebih bisa diaplikasikan lagi di dalam kehidupan nyata, dan juga ya kita sebagai manusia biasa gitu, selain kita memang udah main di NFT gitu ya, kalau menurut aku gitu sih. Iya sih, berarti Mas Di dikategorisasikan sebagai OG ya, tapi belum sempat masuk kan 2011 udah tahu kayak gitu kan. Soalnya ya aku sendiri ya masuk tuh 2017 sih. Walaupun udah tahu juga, tapi masuknya 2017. Tapi ya itu sih, kadang ya kita nggak bisa balik masa lalu ya. Kadang kita Betul. ngesayangkan, oh nggak bisa beli, nggak bisa apa. Tapi ya itu jadi pelajaran lah. Jadi sekarang nih, berubah fase sekarang nih, kita udah telat atau justru masih early nih bagi orang-orang noob yang baru mau masuk NFT atau kayak gimana tuh? Aku bilang sih sebenarnya ya, selama kita masih bisa nafas Mas, nggak ada yang namanya telat. There is no such thing as too late, I think. Kalau misalnya kita mau ngomongin telat, ya telat lo, Ghazali udah lewat, bisa ngomong gitu kan orang-orang kan. Padahal kenyataannya masih ada banyak kok yang masih baru mulai dan sukses-sukses aja gitu. Menurut saya mungkin dalam semua aspek dalam kehidupan kita ya, selama kita memulai, terlepas kita telat daripada orang lain atau orang lain duluan daripada kita, atau kita duluan daripada orang lain, itu gimana konsistensi kita kepada diri kita sendiri sih Mas, kalau menurut aku gitu. And one thing that we all should remember, there is nothing new under the sun. Jadi ya nggak ada yang telat, nggak ada yang baru. Jadi ya mulai aja gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Jangan ngerasa ketinggalan. Mas juga keep grinding juga ya sampai ya ini kan Hardcore Station tuh udah jadi salah satu ini Mas lah, project Mas kayak gitu kan. Jadi benar guys, ini mungkin bear marketnya kita nggak tahu sampai kapan. Yang jelas bear market tuh waktunya untuk grinding sih, benar yang Mas bilang tadi. Dan Mas Hardcore Station ini salah satu ya pelopor lah di bear market kayak gini. Mungkin bagi yang nggak tahu nih Mas, bisa di-spill dulu Hardcore Station ini terus Mas banyak NFT event juga kan dari Hardcore Station nih, selain Space yang Mas bilang tadi. Oke. Jadi si Hardcore Station ini, waktu itu kita memang tujuannya cuma buat space, ketawa-tawa aja, sama buat curation art di dalam NFT gitu. Pertamanya begitu. Terus sampai suatu saat kita, jadi aku sama Adin sama ada beberapa NFT creator lainnya, kita iseng, aku sama Adin sih lebih tepatnya iseng ngajakin Om Dennis Adiswara untuk ketemu dan ngobrol gitu Mas. Waktu itu ngajakin ketemu dan ngobrol, kita ketemu dan ngobrol. Terus dia menyarankan, jadi kita sebenarnya jadi lebih ke kolektor si Hardcore Station ini, dan juga jadi media gitu kurang lebih, untuk mempromosikan teman-teman yang memang baru main NFT, atau misalnya baru butuh masukan atau butuh strategi market gimana segala macam. Jadi kita tujuannya lebih ke situ sekarang, dan juga memang kita tujuannya untuk mengkoleksi. Makanya kita juga bikin space-nya space shilling kan gitu kurang lebih Mas. Ya, shilling tuh ada berbagai macam ya. Kalau Mas sendiri hardcore kan berarti hardcore shilling kan, ada roasting atau kayak gitu gimana.
ada juga yang silent shield. Jadi cuman Ya, ngepinin tweet aja. Jadi ya ini berbagai macam lah. Jadi salah satu yang bikin unik value propositionnya ya itu sih dari hardcore station kayak gitu ya mungkin ya, Mas. yes. Jadi karena sebenarnya gini Mas, waktu itu kita mulai si hardcore shilling ini berbarengan dengan mulainya ada namanya Alex Metalisa kalau nggak salah. Uh, Dia tuh bikin Silent Shield. Itu orang yang OG pertama kalau nggak salah yang bikin Silent Shield. Kita tuh kayaknya aku nggak tahu sih alasan dia apa. Tapi kalau aku sama Adin untuk bikin si hardcore shilling ini, kita bikin antitesis sebenarnya Mas dari space shilling biasa yang cuman bilang, wah ini bagus nih karyanya, oh ini bagus, udah keren, dikeren-kerenin doang, tapi dibeli enggak, gitu Mas. Ya. Jadi dan dikasih masukan pun enggak. Jadi pada saat itu kita juga mikir kan, kok karya kita dibilangnya bagus-bagus tapi kok nggak laku-laku gitu kan. Jadi makanya Oke. kita bikinlah sesuatu yang bisa bikin ada kritik yang membangun. Tapi terlepas itu ada yang juga yang bikin Silent Shield dan memang orang-orang tertarik dengan itu karena memang banyak orang juga yang introvert dan susah Ya, ngobrol gitu ngerti. ya untuk membukakan karyanya mereka dan mereka membutuhkan itu gitu. Tapi ya Ya gitulah itu, kurang lebih heeh, tujuan kita. ya ngerti sih, apalagi di kripto ini kan banyak yang anon-anon kan, jadi banyak Yes, anonim, betul. ya itu preferensi mereka lah. Sampai juga kan kalau mereka tuh relatable sama Twitter Space juga kan, di Twitter Space kan kita bisa change suara kita kan pakai AI kan. Jadi kita bukan apa suara asli kita yang pas kita ngobrol kayak gitu. Jadi ya benar sih Yes, yang Mas bilang tadi, benar Mas di sini kenapa NFT lebih relatable ke Twitter ketimbang Instagram ya? Karena mungkin betul, Mas betul. udah bangun hardcore share jadi sejauh mata memandang kayak gimana nih Mas? Menurut saya makin ke sini makin berkembang ya orang-orangnya Ya, dan makin sedikit orang yang jadi saya bertujuan sebenarnya biar orang-orang tuh nggak dwelling di satu genre ya terus ya benar. jadinya nggak berkembang gitu. Saya tetap pengen setiap kali orang ada yang datang ke space saya sama Adin ini di hardcore shilling ini saya pengennya orang-orang tuh kita kita nge-push orang-orang biar makin tajam lagi di apa yang mereka karyakan gitu, kurang lebih Hmm. tujuan saya gitu sampai sekarang dan saya ngelihat kayak orang-orang makin keras lagi makin kritis dengan apa yang mereka bikin sendiri Ya, terusnya mereka makin pede juga dengan apa yang mereka bikin gitu dan saya pengen bikin komunitas ini dan ya apa ya jadi mereka orang-orang ini makin tetap ada di NFT gitu meskipun ada juga ya kita nggak bisa memungkiri juga karena bear market jadinya banyak banget orang-orang di NFT yang hilang gitu sebenarnya ya gitu benar. mas. Ya itu sih, ya aku ngerti di satu sisi. Mungkin kemarin dia mereka para oportunis kan. Nah itu manusiawi lah oportunis tuh. Jadi mereka kira ini bakal jadi all time highs terus nggak ada bear marketnya. Padahal market itu kan naik turun. Jadi mungkin mereka ya itu tadi masih skeptis atau kayak gimana. Jadi ada alasan tersendiri yang bikin mereka kabur kayak gitu ya. Tapi di sisi lain juga Mas tetap grinding dan tetap build biddle kan kalau dalam crypto kayak gitu. Yoi, Biar yoi. orang ya nggak cuman sekedar oportunis saja, tapi benar-benar teknologi ini yang mungkin bisa nge-capture NFT kayak gitu ya, Mas. Yes, exactly. Aku sih berharapnya begitu ya, dan aku juga encouraging teman-teman aku sendiri yang memang kayak kalau misalnya mereka lagi tiba-tiba mentalnya drop atau kayak gimana gitu untuk bermain NFT atau berkarya dalam NFT, aku nyoba buat semangatin gitu. Ayo dong, kalau nggak kayak saya apapun ya yang bisa saya lakukan untuk bisa motivasi mereka gitu. Sama ini saya juga lagi bikin event kebetulan mengingat sebentar lagi adalah Hari Kemerdekaan Indonesia gitu ya Mas. Nah, ya benar. Kita tuh dari apa dari kalau Mas pernah dengar namanya Metarupa Nah, ya. itu dari Metarupa dan juga Hardcore Station atau Hardcore Shilling ini kita kerjasama kita lagi mau bikin pameran Mas di Ya. tempat yang kemarin itu Mas di Hub Live Oh gitu ya, benar. dan juga dan itu ada temanya gitulah kurang lebih temanya tentang kemerdekaan terus kita udah kirimin nanti mereka bisa download sendiri template-nya mereka tinggal ilustrasikan sendiri gitu tapi nanti ilustrasi itu bentuknya kayak tarik tambang gitu mas Ya. kurang lebih gitu. Untuk entry-nya itu harus ini dulu kan, Mas. Seenggaknya punya NFT dulu, biar jadi alat bukti lah kalau misal kita pengen masuk atau terdaftar dalam event tersebut kan.
Atau just for everyone? Maksudnya ini sebagai bridging lah bagi orang-orang yang belum masuk ke kripto juga kan? Oke, em, ini open to everyone, to anyone. Yes. Ya, Mau itu orang Indonesia atau bukan, tapi kita memang ngejarnya blockchain-nya di Tezos, ya, tapi ini kita bebaskan benar-benar sebebas-bebasnya. Yang penting jangan copy minting itu mah pasti. ya, exactly. Ya yang hal-hal dasar lah yang tidak boleh dilakukan gitu. Tapi selain Ya, dari itu silahkan join gitu. Kita ada kayak 2 tim gitu, jadi kan tarik tambang ya. Ada tim merah sama tim ya, putih. ya, Tinggal pilih aja timnya apa. Nanti ada template-nya juga. Terus sama kita tuh bakalan pamerin secara offline dan juga online gitu mas kurang lebih. iya. Soalnya kan Apalagi juga yang ya terus. iya, soalnya kan juga kalau misal kita apa NFT kan juga bisa dipakai sebagai tiketing ya. Jadi ada juga untuk Yes. masuk sebagai NFT sebagai tiket. So mungkin sekarang is open for everyone. Tapi untuk yang Tezos yang mau bilang tadi ya. Tapi mungkin Ya. in the near future udah serba NFT ya. I don't know. Mungkin tahun sekarang masih proses transisi lah mungkin ya, Mas. Ya, ya. Tapi sebenarnya menurut aku sih kalau benar-benar pure NFT, mungkin aku pengennya itu terjadi misalnya lebih ke apa ya, masalah misalnya bayar pajak atau Ya, bayar STNK gitu mas, ya. atau bikin SIM dan lain-lain itu kalau ada bisa via blockchain atau NFT itu bakal oke banget sih. Tapi kalau misalnya pure NFT everything itu agak susah juga ya kalau menurut Iya, aku ya. benar. Nggak tahu sih untuk sekarang memang transisi doang atau enggak, tapi saya Iya, pengennya ini lebih berkembang menjadi lebih nyata lagi, jadi benar-benar kayak bersinggungan dalam kehidupan nyata kita lah, selain kita bisa cash in dan cash out gitu dari ya. penjualan NFT gitu. Iya sih. Ya soalnya ini kan belum mass adoption ya. Jadi belum ada Yes. real buyer lah. Jadi masih ada sisi ininya boom and bust ya. Itulah teknologi kan kayak gitu Yes. yang Mas pernah dengar cerita mungkin dotcom bubble pas tahun 2000 kan. Kita kan nggak tahu Ya, ya, Amazon ya. dan Google tuh bisa sukses kayak gini kan banyak juga yang bangkrut juga kemarin tahun 2000 tuh. Jadi ya Benar-benar. itu sih ada Benar-benar. nature dari teknologi adoption. Jadi mungkin ya pas kalau udah semua serba NFT atau semua udah metaverse ya mungkin bisa kejadian ya. Kalau sekarang mungkin kita perlu realistis juga kayak gitu ya, Mas. Mungkin. Betul, betul. Betul, Ya betul. udah, jadi ini juga Betul. guys kalau kalian tertarik sama lomba itu tadi yang ID NFT tadi aku bakal share di link deskripsi ya kalau kalian tertarik kayak gitu ya kalau misal kalian daftar kayak gitu. Sorry mas, bukan ID NFT dari Metarupa mas sama Hard Oh ya, Corporation. sorry. Ya, di Beta Rupa di Hub Live ya atau di mana? Yes, nanti di Hub Live di Ganara Art Iya, di yang Ganara kemarin Art itu. kemarin. Iya. Jadi di Meta Rupa ya guys, di Hub Live kemarin kita ketemu juga di Hub Live kayak gitu ya Mas. Jadi bakal di-share di link deskripsi. Terus ini inquiries dari ini kemarin. Kan kita sempat ketemu kan Mas di event yang kemarin itu. Temanya kan is NFT for everyone kan. Menurut Mas, is it really for everyone? Maksudnya beneran untuk semua? Karena seperti kita ketahui kan ada beberapa marketplace yang aku nggak pengen sebut namanya itu dia eksklusif bukan inklusif. Jadi perlu upvote di sana sistem upvote kan. Jadi kita nggak ada akses yang langsung untuk melakukan NFT. Nah, menurut Mas di sini ini benar inklusif atau eksklusif menurut Mas NFT ini? Is it really for everyone or not? Well, balik lagi ya tadi Mas berarti kan ya, it depends on the marketplace itself gitu, Ya, yang kita benar. mau pilih. Tapi saya ngerasanya sekarang sih sangat-sangat inklusif ya, kalau Ya, saya ngerasanya ya. ya, Karena memang yang saya rasakan saya nggak pernah dipersulit. Orang-orang yang jauh lebih OG daripada saya aja sangat-sangat sangat amat open gitu untuk mereka ngebagi ilmunya. Terus ya itu sih yang menurut saya kayak nggak bisa saya lihat dari di tempat lain gitu, khususnya dalam art scene ya. Biasanya soalnya di art scene tuh kebanyakan orangnya sorry to say agak-agak snob gitu, snobbish, terus ya ya, eksklusif gitu. Tapi saya nggak ngelihat ini sama sekali di NFT, dan cenderung orang-orangnya sangat-sangat amat apa ya, nggak ngerti sih, saya juga nggak ngerti pertama kali kayak saya join kenapa sangat welcome dan sangat ya, benar. nggak masalah gitu untuk ngebongkar semuanya dan ngasih tahu semuanya. Terus saya lama-lama saya juga menyadari bahwa kenapa ini buat ya for everyone, karena
saya sendiri pun yang main di blockchain, NFT, trading sedikit-sedikit lah untuk crypto gitu ya. Ya. Saya sendiri pun makin senang kalau makin banyak orang yang datang untuk main NFT gitu. Karena semakin banyak orang yang main NFT, semakin banyak kolektor juga, semakin banyak kreator gitu ya. Berarti blockchain-nya bakal makin jalan, teknologinya bakal makin akan berkembang gitu. Dan lain-lain lah gitu. Pasti meskipun pasti ada kekurangan kelebihan ketika ada semakin banyak orang yang jualan dan semakin sedikit orang yang jualan atau kolektor juga makin tambah atau kurang, pasti ada kelebihan kekurangannya. Tapi selama ini saya ngelihatnya sih ya stay positif aja. Saya tetap menerima siapapun yang mau ikut, yang mau coba, karena saya ngelihat ada beberapa kreator yang saya bener-bener kayak, ah, kerjaan aslinya ternyata begini, ternyata begitu gitu. Kayak misalnya contoh ya mas, saya ketemu saya nggak perlu sebutin orangnya kali ya. Ya, Jadi Pak. dia ini kerjaan aslinya tukang bakso mas. Dia jualan NFT, dia bikinnya pixel art gitu. Itu keren banget, saya kaget banget, tukang bakso serius nih. Sumpah mas saya tukang bakso katanya gitu. Ya. Terus ada lagi yang saya cukup kenal karena udah kenalnya udah lumayan lama tapi belum pernah ketemu ya. Dia ini sebenarnya apa sih namanya guru agama Islam gitu di pesantren-pesantren gitu mas. Ya. Itu juga ada. Jadi kayak saya makanya kayak ini tuh dari berbagai lapisan masyarakat, dari orang yang tajir banget sampai Ya. orang yang menengah ke bawah, sampai lapisan bawah pun ada yang main NFT gitu. Jadi Ya. kayak why not gitu. This is actually for everyone. Well, at least in my experience and in my Ya. opinion ya. Ya. Gitu. Ya paling ya itu yang Mas bilang tadi tergantung ya. Itu kan kalau yang dilihat dari sisi not decentralized, maksudnya yang eksklusif tadi ya mungkin untuk marketplace lah. Cuman marketplace juga kan NFT juga kan nggak melulu soal marketplace. Jadi benar yang Mas bilang tadi, ini tergantung sikon dan ini mungkin kecenderungannya memang inilah apa it's for everyone kayak gitu ya Mas. Yes. Ya. Bisa ya buat orang lain bisa lah. Buat semua orang bisa lah. Selama mereka open to new technology and new stuff ya. Kalau menurut aku gitu, open minded to anything new, semua bisa sih menurut aku sih. Gitu. Ya, absolutely. Ya, jadi begitu ya guys. NFT is for everyone, tergantung sikon dari kalian ngelihat dari sisi mana ya. Kalau dari sisi marketplace yang Mas bilang tadi ya, memang tergantung sikon. Ada yang memang butuh upvote atau kompetisi kayak gitu. Mungkin dibikin biar prestisius juga kayak gitu kan. Cuman di sisi lain juga secara garis besar NFT is for everyone, mungkin kayak gitu ya, Mas. Halo? Iya, menurut aku, halo. Ya. Menurut aku, ya, for everyone. Well, it depends on the marketplace. Tapi memang menurut aku sih ya, for everyone. Khususnya kayak misalnya, sorry buat nyebut merek, ya berhubung saya juga di blockchain itu nggak apa-apa lah ya. Saya di Tezos gitu ya, misalnya let's say, itu benar-benar buat semua orang gitu. Saya sih begitu. Tanpa menyebutkan marketplace yang lain gitu ya, atau blockchain lain gitu. Ya. Tapi memang ternyata kalau saya ngelihatnya juga sebenarnya sih nggak masalah juga ketika ada satu marketplace yang memang cukup eksklusif untuk kreatornya. Karena memang nggak bisa kita pungkirin ketika suatu marketplace terlalu open, nanti itu tuh bakalan jadi banyak kasus copy minting, Mas. Itu dan banyak karya-karya yang seharusnya tidak layak ataupun ilegal ataupun tidak senonoh untuk diperjualbelikan gitu dalam marketplace tersebut gitu. Yang saya rasa itu terjadi di salah satu marketplace lah salah satu marketplace terbesar lah gitu ya. Iya, benar. Itu sempat terjadi yang jualan KTP lah, jualan apalah itu gitu. Kemarin FOMO Gozali lah, itu sering lah terjadi. Yes. Itu kan saya kaget banget di situ Mas karena benar-benar kayak wow, ini data pribadi banget nih sampai begininya gitu. Nggak bisa dihapus itu. Itu udah nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa-apain. Kacau iya, sih blockchain. Iya, di blockchain soalnya kan blockchain is forever gitu. Ya itulah makanya orang ini mungkin ya benar sih yang Mas bilang tadi ya
mungkin seiring berjalannya waktu bakal ini sih mature. Kalau sekarang kan mungkin masih pada FOMO-an yang kemarin Gozali itu. Ya, jadi Yes. kita harap maklum juga kayak gitu. Nah, terus bagi Mas yang sebagai praktisi, karena udah berkecimpung di NFT juga udah lama, jadi bro Mas di sini web 3 lagi. NFT di sini invention dia kira-kira industri mana yang paling ya disruptif lah bagi NFT ini? Monggo mungkin bisa di-share Mas. Maksudnya gimana? Gimana? Sorry, sorry, sorry. Atau Gimana, gimana? ini apa yang paling bikin disruption di NFT ini apa aja? Di merchandise kah, ticketing atau music atau apa yang kira-kira berubah ini yang bikin NFT ini revolusioner kayak gitu? Oh, dampaknya paling besar gitu ya, kurang Iya, lebih ya. benar. Di sektor Eh mana gitu? kalau menurut aku semuanya sih, Mas. Iya, benar. Semuanya ini revolusioner banget sih. Ah, Wah, gimana ya? Eh ini tuh kayak paradigma semua orang itu tuh shifting loh, Mas, gara-gara NFT ini dan pengaplikasiannya ya. hmm. Dan ini kita belum misalnya kayak merchandising, ticketing dan lain-lain gitu ya. Yang bisa bersentuhan dengan dunia nyata gitu ya. Dan ini kita belum keluarin semua, ya belum full potensial, belum kita benar-benar explore dan exploit gitu ya dari Ya. NFT ini ya. Itu aja udah shifting. Gimana nanti kalau udah bisa kita gunain semuanya gitu. Ya. Wah itu gila banget sih menurut saya sih ya. Hmm. Well, everything will change gitu. Eventually, I think. Well, Iya, for the better life, I hope so gitu. iya benar Itu sih. sih kalau menurut aku ya. Ada dari tiketing juga, merchandise, sampai ya musik pun juga udah dapet copyright yang selama ini Yes, orang yes, susah untuk masuk ke publisher kan. Sekarang lebih yes, decentralized lah. Dia ya, punya quote on quote publisher mereka sendiri. Jadi ya benar yang Mas bilang tadi, ini benar-benar revolusioner. Mungkin orang belum terlalu paham lah sama potensialnya. Jadi makanya marketnya belum mass adoption juga kayak gitu. Tapi selaginya mass adoption udah sih FOMO sih, dan itu ya. justru Wah, hati-hati kalau di FOMO. yes. Ya, Pokoknya orang ya itu balik Indo. lagi mungkin nanti ya nanti bakalan banyak muncul mungkin nanti di podcast-podcast masalah ini atau sekarang juga kita ngomongin mungkin sedikit tentang security, scammer dan lain-lainnya itu juga makin banyak gitu, bakal makin banyak memang. Kalau misalnya saya ngelihat dari tahun lalu aja tuh itu scammer ngeri banget mas. Sekarang makin lebih advance lagi cara-cara nge-scamnya gitu. Jadi kayak ya memang ada plus minusnya, semakin banyak orang yang join dan semakin sedikit orang yang join itu memang ada plus minusnya. Tapi ya tukang tipu di dalam dunia internet tuh Iya. emang banyak gitu. Khususnya di NFT ini ya. Itu emang agak harus hati-hati gitu kitanya Iya, sebagai pengguna gitu. ya benar sih. Soalnya ini apa? Ya, ini human nature lah, basic human nature lah, game teori. Yes, yes. Jadi semakin tinggi harga kripto, semakin sophisticated orang yang hack kan. Jadi, Yes. ya itu maksudnya mungkin ya semakin apa orang sophisticated cara ngehack ya, mungkin security-nya juga makin lebih mumpuni juga. Cuman ya benar sih yang Mas bilang tadi, ini perlu digarisbawahi sebagai ya hal-hal yang perlu diwaspadai lah di the next bull market kayak gitu, apalagi dari fase FOMO kayak gitu. Terus Mas tadi Iya, sempat iya. bilang juga masalah hack kayak gitu. Mas sebagai praktisi, sejauh ini hack di NFT ini cuma sebatas phishing atau apa? Mungkin ada lebih jauh dari itu. Monggo mungkin bisa sebagai praktisi monggo di-share, Mas. eh Phishing dan scamming terusnya dari apa sih namanya eh rug pull ada Ya, macam-macam sih ya mas ya. ya, benar. Eh kebanyakan sih scamming ya. Jadi kayak misalnya kita diajakin kolaborasi atau apa ternyata linknya kemana. Yang berujung jadi scamming berujung pada phishing gitu. Iya. Atau ya macam-macam lah gitu yang bisa terjadi gitu. Dari rug pull itu yang paling sering terjadi sebenarnya dan itu kreator yang kerjakan biasanya tanda kutip bukan kreator beneran ya maksudnya Ya, mereka sengaja bikin laku hilang orangnya kayak gitu jadi nggak ya, di benar. community-nya nggak di build lagi. Iya. Ternyata itu kan karena sebenarnya gini mas yang ini mungkin uh, penting juga diketahui mungkin kalau ada kolektor atau calon kolektor pengen invest di NFT, uh, mereka juga harus tahu bahwa
mereka ketika membeli NFT, emang ada orang-orang kolektor yang ini boleh kayak agak sumpah serapah nggak sih mas? Atau kata-katanya harus Ya, bersih mas? Boleh. Oke, jadi ada istilahnya tanda kutip ya, kalau misalnya orang yang terlalu kaya, itu ya, tuh mereka punya bisa dibilang kayak fuck you money. Jadi ya, kayak oh cuman segini ya udah gue buang aja duit gue, nggak masalah hmm, gitu. ya, There are a lot of people like that. Tapi ada juga orang-orang yang nge-collect memang buat investation. ya, Ketika mereka misalnya saya sebagai kolektor, misalnya Mas Iman ini wah tertarik dengan karya NFT saya dan Mas ngelihat bisa berkembang, saya bisa invest di sini ketika saya beli NFT-nya Mas Ocu ini, nanti di depan harganya bisa 10 kali lipat misalnya, let's say gitu ya, atau berapa oh kali lipat ya, lah gitu ya. ngerti. Saya bisa menjadi profit gitu. Banyak kolektor yang berpikir seperti itu. Hmm. Tapi banyak juga kreator, itu harus diperhatikan oleh kolektor-kolektor yang seperti ini. Banyak juga kreator yang cuman sekadar jualan marketingnya saja, dia udah dapat duit, hilang terus ya mas. Hmm. Gitu. Jadi harganya nggak akan naik, itu jadi dia rakpul gitu sistemnya. Jadi Iya, udah naik terusnya dia hilang. Set, udah aja. iya Yang sih, penting dia klasik udah lah dapat itu. duit kan, cash out gitu. Itu Hmm. klasik banget lah. Hmm. Tapi kalau misalnya selain dari itu ya scamming, phishing itu standar tuh. Itu standarnya di situ. Ya, banyak Iya, juga sih yang kayak dari ada yang ngirim PDF, terus kita buka PDF-nya, kita klik linknya seolah-olah iya, bener malware iklan. juga Kayak ya. gitu-gitu, Iya. wah iya malware juga ya. Jadi kayak dan malware itu yang paling ngeri sih. Malware spyware tuh paling ngeri. Jadi Uh, kalau misalnya kita cuman ke connect, misalnya wallet kita ke connect sama dia bisa tarik wallet kita ya. hmm. Oke, ya udah deh, kita udah rugi tuh mas. Tapi kalau dia udah install malware atau spyware, Iya, kita bikin wallet lagi, kok kesedot lagi iya, gitu. makanya, Jadi iya. ya Udah ketanam. makanya Heeh. kayak wah itu iya itu udah ngeri banget sih kalau udah kayak gitu udah wah udah serem sih itu gitu Ya, gitu sih mas. jadi itu ya guys, kalian harus ini apa aware sama ya nggak cuman cuan lah, tapi risikonya juga dan hack Yes, ini salah satu yang harus kalian waspadai juga lah kalau misal kalian ya berkecimpung di dunia NFT kayak gitu ya mas. Ah, betul betul itu ah, betul banget. hmm. Terus aku nanya lagi karena mas di blockchain Tezos ya tadi Yes, pengetahuan aku. Ya, upcoming Ethereum 2.0 ini kan ya bikin Ethereum mungkin lebih scalable ya. Jadi menurut Mhm. Mas ini kalau misal Ethereum 2.0 udah kayak biasa orang bisa accessible udah pakai Ethereum gasnya nggak semahal dulu. Menurut Mas ini bakal ini nggak apa blockchain lain termasuk Tezos itu bakal obsolete nggak atau justru membuka peluang untuk bersaing di berbagai marketplace kayak gitu? Sebenarnya ini udah diobrolin. Saya udah ini pernah ngobrol nih saya sama teman-teman saya yang di Ya, Ethereum dan juga Tezos, Solana dan lain-lain gitu ya mengenai Ethereum 2.0. Ini obrolan Ethereum 2.0 tuh kalau nggak salah dari 2020 atau 2021 gitu tahun ya lalu gitu benar. kali ya terakhir ya. Hmm. Itu tuh dan sampai detik ini nggak jadi-jadi gitu mas. Saya Iya, juga ngerti nggak aku. ngerti sih kenapa ya gitu ya. Hmm. Itu saya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya pun kejadian, permasalahannya gini mas, ketika ada blockchain yang moto to toe with Tezos gitu ya, Ya, mereka harus memperhatikan persaingan dengan Tezos itu persaingan dengan komunitas ya benar. gitu. Itu yang paling rootsnya gitu ya. Karena saya ngelihat, sorry to say, ini bukannya menghina atau Ya, merendahkan ya it's okay. Iya, orang-orang yang it's okay. bermain. Nggak apa-apa ya. Ya, Ini nggak apa. bukannya menghina atau merendahkan orang-orang yang bermain di Ethereum, karena mereka bermainnya lebih individualistik, Mas. Ya. Kalau saya ngeliatnya gitu. Hmm. Dan bukan community based. Saya melihatnya sih lebih seperti itu ya. Hmm. Sedangkan Tezos itu tuh kayak bener-bener together we are strong gitu. Ya. Yang saya lihat begitu. Hmm. Dan developer-developernya, kalau boleh jujur di objkt.com itu salah satu marketplace Tezos, Ya. dan juga Tezos developernya sendiri, itu sangat amat open dengan feedback. Dan cepat banget nanggepin dan menyelesaikan masalah-masalah di blockchain tersebut. Kalau misalnya ada masalah, ada bug atau problem atau ada transactional problems gitu ya, Ya. Ya. itu mereka cepet banget dan community-nya tuh benar-benar erat banget kalau saya ngeliatnya begitu di dalam Tezos. Hmm. Sejauh ini yang saya alami ya. Hmm. Dan kita nggak gatekeeping sama sekali gitu, yang saya Hmm. lihat.
Kalau misalnya di Ethereum, uh, karena ada beberapa, meskipun kayak misalnya Foundation dia udah open gate-nya lah, udah nggak Ya, ada gate sama sekali, kita bisa masuk keluar masuk, kita bisa daftar secara langsung, kita langsung bisa minting listing gitu. ya, Kalau dulu kan by invitation kan, kalau sekarang udah enggak. Tapi ada satu lagi tuh super rare misalnya, kalau kalau enggak, apa sih, non origin ya kalau nggak salah, itu kan invitation based, kalau enggak ya, curated based, jadi harus ya. dikurasi dulu lah gitu. Hmm, Tapi kalau di Tezos nggak ada sama sekali gitu, kecuali mungkin dulu yang pernah tuh Calamint namanya. hmm, Calamint tuh kalau nggak salah dikurasi oleh developernya, tim developer ya kalau nggak salah ya. Tapi hmm, sekarang kayaknya juga jarang sih yang main Calamint ya di hmm. Tezos blockchain. Mereka lebih main di OBJKT atau di TIA.art gitu. Ya, Tapi ya itu super open gitu. Kalau misalnya di satu lagi, kalau di Solana yang terkenal mungkin sekarang, Exchange Art ya, sama Form Function ya. from function. Exchange Art itu juga open. Ini saya merasa malahan, yang paling berat dari, lawannya Tezos yang paling berat adalah Solana, Mas. Solana. Karena Solana ini community juga kuat. Saya Ya, ngelihatnya begitu. ya, Meskipun mereka kayak misalnya ada form function yang dengan, kurasi juga dan upvote downvote-nya juga kan. ya, benar. Meskipun begitu sekarang udah cukup, nggak sesusah awal lah. Ya, Mereka di benar. awal-awal masih banyak orang-orang yang sengaja ngedownvote gitu. Tapi kalau sekarang, ngedukung-dukung aja, yang penting jalan gitu. Karena Ya, benar. mungkin juga yang pihak Solana juga menyadari ketika banyak yang di downvote dan kreator makin dikit di, uh, marketplace mereka, Ya, perputaran blockchain-nya juga makin sedikit kan. ya, Jadi nilai low Solana liquidity. juga nggak terbantu gitu. Iya betul, nggak terbantu gitu dengan adanya begitu. Mungkin itu yang bikin sekarang jadi lebih di encourage untuk, saling support gitu. Sedangkan kalau di exchange chart ya itu dibebaskan sih. Apalagi yang mungkin menurut saya yang community-nya kuat. BNB juga kuat kok mas, community-nya tuh. BNB Pentas ya. blockchain, BNB. Iya, Ya, pentas betul. oh, Itu yang orang-orang Malaysia itu juga kuat ya, community-nya menurut saya. Yang saya lihat ya, dan saya beberapa kali ikut space-nya mereka, karena saya ya, juga pengen tahu gitu. ya, Mereka cukup kuat. Tapi kalau misalnya yang benar-benar toe-to-toe sama Tezos, ya, mungkin kemungkinan besar itu ya Solana. Solana, betul. Ya, benar. Gitu. Ya itu sih setuju aku. Walaupun blockchainnya scalable, terus gasnya Ya, cheaper, tapi kita nggak bisa beli community ya. You cannot buy class lah. Jadi yes. Ya, itu you salah cannot buy satu that. quote. Dan mungkin ya ada yang bisa ya pindah atau kayak gimana itu lain urusan. Yang jelas kita nggak bisa beli komunitas kayak gitu intinya ya mas. Ya, karena itu sangat-sangat amat organik kan, Mas. Jadi, ya we Hmm. can't do anything about that, apparently, kecuali kita bikin itu benar-benar dari dasar banget. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, saya rasa ya, untuk bangun community ya. Dan Iya, kita tahu sendiri, we age faster in, blockchain dan in real life. ya benar. Kalau misalnya Mas merhatiin, kalau main NFT dan ngikutin blockchain teknologi itu, kayaknya 1 minggu tuh udah berasa kayak 2 bulan gitu, atau Iya, 1 bulan benar. rasanya udah setahun gitu. Iya, absolut. Kadang-kadang begitu kan. Cepat gak Kadang-kadang begitu crypto Mas. di blockchain atau orang nganggap Iya, bear marketnya lama, entar tiba-tiba bull iya, market udah nggak sadar aja. Jadi iya kayak betul, gitu. betul, betul. Ya community base emang kuat ya, yang mas sebutkan tadi yang Solana itu ya, contohnya ya. Iya, Kemarin kan iya, udah beberapa kali hack, tapi tetap aja ya kan, komunitasnya tetap di sana kan. Kalau benar-benar di hack kan iya, otomatis udah pada kabur kan. Tapi ya ada iya, dah, maksudnya yang punya juga kan kita sama-sama tahu lah, yang punya iya, FTX itu kan. jadi, jadi sama-sama tahu lah. Mas kemarin sempat ini juga kan kita ngobrol di iya, Hub Live juga kan. Jadi ya betul, itulah betul, kalau betul. soal-soal Solana kayak gitu. Ya, saya sih dengan beberapa orang yang mau mendengarkan, mereka sudah tahu pada Ya udah akhirnya. Saya tahu. juga udah jelasin ke mereka, Ya. karena ada satu teman saya yang main NFT juga. Sekarang dia udah nggak main NFT sih, dia lebih ke trading kriptonya. Hmm. Dia tuh nyeritain ke saya, dan ya pokoknya dia memperingatkan saya bahwa hati-hati kalau main dan invest di Solana. Dia ngomong gitu ke saya karena ya itu salah satu ownernya, salah satu investornya lah, dia megang terlalu besar gitu, Iya. yang dia pegang gitu loh, kurang lebih gitulah. Ketika itu dia tarik, ya Oh udah, bubar, kita itu bisa cuci bubar. piring.
Iya itu cuci piring bener. Kalau Iya. makanya saya bilang ke teman-teman saya yang di blockchain Solana, kalian tuh harus bener-bener mikirin baik-baik. Kalau misalnya kalian harus tetap maintain karya kalian yang di blockchain lain selain di Solana gitu. Let's say kalau misalnya ada yang dia bermain di Tezos, tetaplah kalian harus maintain yang di Tezos. Kalau nggak di OpenSea, tetaplah kalian harus maintain yang di OpenSea atau di Foundation atau Hmm. marketplace yang lain lah. Karena ya itu kita nggak bisa megang you never put your you never put your eggs in one basket kan Ya, intinya gitu. benar. Never, ya gitulah intinya. Karena ya kalau saya juga sebenarnya saya lagi mau bukan geser ya, lebih tepatnya saya lagi mau mengembangkan diri gitu ya ke foundation sebenarnya mas, Ya. ke Ethereum gitu. Hmm. Tapi kalau untuk Solana saya juga lagi mikir-mikir sih. Kemarin Ya. ditawarin ada Ya. beberapa orang yang bilang ke saya, tapi saya masih mikir-mikir gitu untuk Ya. invest di sana dan untuk ya invest my own time di Solana blockchain gitu. Kalau lebih gitu. Ya itu sih. Ya balik-balik lagi ya kalau misal udah itu ada maksimalis ya. Kalau pas tahu maksimalis kan ini apa tiap koin tuh ada arminya. Jadi selain koin itu Oke, shitcoin oke. kayak gitu. Jadi ya itu sih. Tapi kalau di NFT ini sendiri kan karena nature yang illiquid kayak tanah kan, kayak rumah kayak gitu, Mas. Ya, Justru kalau makin ada maksimalis, makin susah kan, makin illiquid kan. Berubah di sini betul. Mas tahu ada yang namanya agregator gak? Yang kayak Hoji atau kayak gitu. Nah dia itu kan connect antar blockchain kan. Nah menurut Mas Ya, ya. ini jadi solusi apa agregator kayak gitu atau maksimalis di mematikan ya likuiditas dari NFT itu sendiri? Sebenarnya agregator ataupun maksimalis tadi ya, kayak maksimalis tuh kayak mungkin ultrasnya koin gitu kali ya. Ultras ya, Kalau di sepak ultras. bola kan ada ultras ya, kayak gitunya kan ya. Iya. Saya sih nggak setuju dengan dua-duanya sebenarnya mas. Oh oke. Kalau saya menganggapnya begini, karena jangan lupa kita tuh manusia satu itu, kita tuh kreator ataupun kolektor gitu ya. Orang yang memilih salah satu pihak kayak misalnya jadi agregator ataupun jadi maksimalis, pasti dua-duanya itu berangkat dari sesuatu yang namanya opportunity kan. Benar. Kalau gue jadi maksimalis, gue punya opportunity di situ. Dia Hmm. jadi agregator pun dia punya opportunity. Tapi kita lebih baik kayak, kalau saya ngeliatnya kalau ada marketplace yang jadi kayak bisa ke semuanya gitu ya. Kayak misalnya kayak apa ya? Aduh marketplace apa sih yang macam-macam itu blockchain? Oh Rarible. Mas kalau tahu Ya, Rarible ya kan? tahu. Hmm. Itu kan dia Ethereum, Flow, terusnya Tezos juga, terus apa lagi ya? Saya lupa deh. Pokoknya ada beberapa blockchain gitu kan di situ. Yang ujung-ujungnya kalau buat saya sih jujur aja itu mati mas di situ mas. Absolutely. Ketika ada banyak blockchain dalam satu marketplace ya. Saya sih lebih prefer kalau misalnya satu marketplace itu nggak dicampur-campur gitu kalau menurut saya. Hmm. Karena kalau menurut saya jadi pusing gitu mas. Hmm. Kalau saya sih ngeliatnya gitu ya. Karena Hmm. kayak misalnya saya prefer kayak misalnya, oh kayak saya mau buka Solana ada foreign function atau Ya. exchange hub. Saya mau buka Tezos ada OBJ Kata dan TIA. Saya mau buka Ethereum ada OpenSea Foundation gitu misalnya. Karena saya nggak ada duit sih untuk main di non origin ataupun Ya, benar. di super rare ya. Ya. Tapi kalau misalnya misalnya ada marketplace ABC misalnya namanya gitu ya. Let's say namanya ABC. Terus dia bisa semua blockchain gitu ya. Itu Ya. saya yakin juga sebenarnya sebagai kolektor buka itu, bentar ini bagus nih, diklik, gue nggak main di Ethereum, Ya, bentar cari benar. lagi deh, oh ini nih, Tezos, ya sekalian aja misalnya maksudnya Tezos, Ethereum gitu, kayak kenapa harus dijadiin satu semuanya gitu, kayak misalnya kita buka e-commerce gitu, tapi di dalam situ bayarnya, oh yang ini barangnya dibelinya bolehnya pakai rupiah doang, yang ini dolar, yang ini euro gitu kan pusing mas gitu. Kalau Ya. saya ngerasanya gitu ya. Ya, benar. Jadi kayak why would you do that gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Kayak ya udah biarin aja gitu. Yang terjadi itu sih kalau menurut saya di Rarible karena orang kayak udah berantakan banget sih gitu jadinya gitu mas. Yang aku lihat ya. Iya. Gitu. Jadi ya secara gak langsung Mas ini dong apa ya mungkin karena support dari NFT tadi ya. Bukan maksimalis juga tapi lebih ke apa ya? Enggak. Nature dari NFT ini kan illiquid tadi kan. Jadi mungkin justru kalau dibikin apa macam-macam kayak gitu justru makin gak illiquid menurut Mas kayak gitu ya mungkin. Iya.
Itu soalnya kejadian yang saya lihat ya Ya, dari pengalaman saya ya pribadi nggak ya. apa-apa, nggak apa. Pun pun saya nggak maksimalis sama sekali meskipun Iya, sampai detik benar. ini saya masih main di Tezos gitu ya. Iya, benar. Tapi saya nggak bilang kayak any other coin than Tezos is shit gitu. Enggak lah gitu. Karena setiap Itu ada dari apa ya? Karena maksimalis. karena karena menurut saya kalau ada statement-statement itu sebetulnya agak konyol kali ya. Nggak tahu Karena lah. gini, meskipun bagi saya karena begini Mas, meskipun itu beda blockchain, kita tetap sama-sama orang-orang yang mengembangkan blockchain tersebut gitu loh. Iya, Kita memilih dalam blockchain apapun, kita mengembangkan blockchain secara keseluruhan, iya, ekosistem ini kita yang bikin gitu. iya, Mau lu di blockchain A, B, C, dan seterusnya, kita sama-sama di blockchain. iya, Just face it, there is no such thing as maximalis. Lu jangan jadi iya, maksimalis ya. iya, Lu harusnya seneng ketika blockchain lain naik gitu. Karena lu juga bakalan ikut naik. Karena apa ya, lebih tervalidasi oleh masyarakat luas mungkin ya. Secara mass effect-nya bakal lebih baik ketika ada satu blockchain misalnya terpercaya, yang lain pasti bakalan ngikut gitu Mas iya. jadinya. Kalau saya ngeliatnya gitu, kayak masalah Bitcoin aja deh. Ketika Bitcoin valuasinya menurun gitu ya, drop gitu ya, Hmm. semuanya drop. Iya. Bitcoin naik, semuanya naik. Ya kayak gitu aja gitu. Kalau menurut Hmm. saya gitu. Jadi Iya. sesimpel itu saya bagi saya ya apa ya, setiap blockchain meskipun itu beda nama, itu cuma sekedar beda nama perahu doang yang Iya, dikendarain benar. gitu. Kalau bagi saya gitu sih. Ya itu sih di crypto sendiri ada culture ya dan maksimalis itu salah satu culture lah. Terus ada GM, terus Wagmi. Iya, Jadi ya iya, iya. itu sih yang bikin blockchain ini beda dari yang apa komunitas apa Benar kayak sih. game atau kayak gitu. Jadi benar sih ini salah satu crypto culture aja kayak gitu. Terserah lah Iya, orang iya, mau iya. jadi maksimalis atau enggak itu urusan dia ya jelas Iya, mas iya. propositionnya kayak gitu tadi ya. Iya. Posisi saya sih begitu, bukan so netral ya, tapi saya tahu kayak kalau saya pilih salah satu doang, kalau ternyata itu bubar juga saya malu juga kan. Ya benar. Kalau misalnya tiba-tiba gitu kayak gimana ya? Ya saya realistis aja lah gitu. Kalau Ya saya benar. gitu Mas. Ah, ya, itu nggak ada salah, nggak ada benar lah. Kalau ini kan udah balik ke Iya, budaya kan, itu urusan masing-masing lah. Jadi seperti itu. iya, iya. Mungkin ini karena udah mau sejam juga, mungkin Mas udah mau jam tidur juga. Aku harus akhiri juga. Tapi pertanyaan terakhir ini Mas, just for fun financial advice. Bro Mas, Bitcoin, Ethereum ke arah mana nih? Untuk 2 tahun ke depan lah. Ini masih bullish atau Mas atau ini masih lama bear market ya? Menurut saya terlepas ini saya mungkin udah dalam posisi di mana udah nggak terlalu mikirin banget ya mungkin Ya, ya benar. kali ya, karena saya lebih lebih fokus untuk berkarya dan keep on Ya, grinding benar. gitu, Hmm. whatever happens gitu ya. Ya, Tapi benar. kalau kalau saya nggak bisa memproyeksikan, Ya, it's okay, just for fun, tapi just for fun. saya Ya. mungkin buat for fun aja saya berharap lah ya, saya rasa sih sebenarnya tahun ini udah mulai bullish lagi dari tahun ini, Hmm. saya rasa sih ya, karena Ya, saya ngelihat dari kemarin ini kok secara grafik bagus gitu dan aneh menurut saya. ya, Dan saya ada kecurigaan saya di bulan Agustus ini. Ini ya, tuh jadi kalau misalnya tiba-tiba Bitcoin naiknya drastis, siap-siap lepas. ya, Kalau di benar. bulan Agustus ini ya. Ya, Kalau misalnya naiknya perlahan tapi pasti gitu, cuma 0,5%, 1% gitu. ya, Kita bisa ngeliat lah per minggunya gimana gitu ya. ya. Mas sendiri pasti juga merhatiin kan. Saya ngeliat dari kemarin sih Ya, 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 naiknya ya, ya, naiknya ya. naiknya cukup konstan ya. Maksudnya nggak drastis gitu. Tapi cukup konstan gitu. Naiknya cukup konstan gitu, naik 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 naik, turun dikit naik gitu gitu, terus Ya, naik lagi, benar. turun dikit naik lagi gitu kan. Hmm. Jadi naiknya cukup oke gitu, kayak nggak ada sesuatu yang drastis kayak Luna waktu kemarin tuh kan kacau banget ya. Aduh, Itu itu kacau sih. ah Waduh, rug aduh, pull udahlah, terbesar. masa lalu lah. Iya, itulah Eh, gak jelas. Wah, itu kacau sih. Kemarin tuh yang salah satu bikin semuanya juga jadi drop dari apa ya, blockchain atau crypto ini kan salah satunya Luna juga kan. Iya, Luna. Karena banyak banget orangnya. Ya gitulah. Iya, Saya dia juga pas ini kan ngeliatnya, wah Bitcoinnya nomor pasti. 2 terbesar holdernya. Dijual-jualinnya semua. Iya, Aduh, betul betul. udah Itu liquid kacau semua. banget sih Aduh, menurut saya, itu kacau sih menurut saya. makanya. Tapi terlepas dari itu kayaknya sih kalau ini perkembangannya sampai minggu ketiga masih seperti ini,
kayaknya sih bakal bullish ya di kuartal keempat Hmm. atau akhir kuartal 3 Ya, mungkin ya. ya Kayak ke gitu ke sih kalau aku. 2 tahun ke depan maksudnya ke harga berapa? Maksudnya Bitcoin 1 M lah, Ethereum 20.000 lah, atau Mungkin Bitcoin 100.000. kalau misalnya bullishnya oke nih tahun ini, misalnya nggak mungkin bullishnya sampai kayak tahun lalu mungkin ya Ya, kenaikannya kalau saya rasa ya. ya, Tapi kalau misalnya naiknya konstan sampai akhir tahun ini, tahun depan mungkin Bitcoin bisa di 1 M, Mas. iya benar. Mungkin ya. Ya, ini Saya just rasa for sih fun aja gitu. lah, nggak ada yang tahu juga. Iya, Walaupun iya orang nggak ada yang tahu profesional ya. trader juga nggak ada yang tahu. Ini pokoknya disclaimer dulu, not a financial advice Iya, gitu ya. ini cuma for fun aja. Ini tebak-tebak buah manggis lah. Jadi kayak Iya, gitu. ya betul, betul, betul. Apa sih, ya saya sih berharapnya gitu ya. Ya, Karena siapa sih, kayak saya misalnya ya, sekarang ngelihat saya sekarang Tezos tuh di 28.000 kalau nggak salah tadi saya terakhir lihat. Itu ya, aja saya udah seneng loh, Mas. ya. Tapi tahun lalu, Mas, Tezos itu 120.000, Mas. Makanya turun Jadi drastis kayak, kan. saya pengen banget sih balik lagi ke, nggak usah 120.000 deh. Balik lagi ke standar 90.000, delapan Nah, puluh iya ribu tuh benar. udah enak banget gitu sebenarnya. Tapi ya itu sih, saya ngelihatnya ya naik secara perlahan, ya pokoknya naik lah, jangan turun Ya, drastis benar. kayak dari awal tahun ini kan sampai Iya, kemarin tuh, itu itu kacau banget tuh. iya gara-gara Ah, resesi juga itu sama-sama ngerti lah. yes, betul. Jadi ya, Untung Fed Amerika kan nge-cancel resesi kan. ya Kemarin itu tuh klasik ada, lah. saya lihat beritanya, klasik ya. Iya, dia ngeganti definisi ya, definisi resesi diganti. Betul. Aduh, kok bisa kayak gitu? Ada-ada aja. Ya itu klasik Gitu. politisi lah. Mereka nggak mau disalahin kan. Jadi mereka cari cara. Ya. Jadi ya itulah. Itu soal-soal lah. Yang jelas intinya Mas masih positif lah di berapa tahun ke depan. Kayak gitu. Masih bullish lah. Kan. Iya, masih masih cukup bulls lah ya. Kita sama-sama berdoa dan berharap aja lah ya. Ini dalam 2 tahun ke depan ataupun tahun ini udah cukup bullish gitu lah, gitu deh. Saya ngeliat aja kalau 2 tahun lagi masih agak jauh ya. Itu kayak masih lama banget. Tapi kalau 2 tahun lagi, nggak nyampe 2 tahun lagi, mungkin kalau misalnya bullishnya oke, naiknya ini perkembangannya oke nih tahun ini, mungkin tahun depan aja Bitcoin udah 1 M. Ya, Saya rasa sih gitu. ya. Jadi Gitu sih, seperti itu Mas. ya. Mungkin that's it for Yes. today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. Guys, kalau kalian tadi Iya. penasaran tentang ya yang 17-an tadi, aku bakal share di link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya.